Izin saya mulai kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang hadir dari Aceh sampai Papua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pertemuan malam ini bermanfaat hingga teman-teman dinyatakan kompeten satu kali ujian saja. Amin. Amin. Baik, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Di malam sebelumnya kita belajar dengan dosen kebidanan karena kemarin prodi kebidanan dan pada malam hari ini adalah kelas untuk keperawatan. Jadi barangkali ada mahasiswa kebidanan yang lagi free terus sengaja ikut, nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas disclaimer di awal, kelas ini kelas untuk keperawatan. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Budian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Budian. Baik, terima kasih Mas Adi. Seperti biasa, mendampingi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung, mungkin sudah mengenal saya, atau memang ada beberapa yang baru, mungkin saya memperkenalkan diri. Saya Nes Dian Dwiana, Mahdinar Magister Keperawatan. Saya berpendidikan S2 keperawatan di Universitas Andalas Padang. Sehari-hari saya bekerja di Bengkulu, di Sekolah Tinggi Kesehatan di Bengkulu, mulai dari 2001 sampai 2024 sekarang. Mungkin ini perkenalan sedikit tentang saya. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, karena kita cuma berbagi dan sharing dalam membahas beberapa soal. Malam ini saya diminta untuk menyiapkan 5 soal, nanti dibantu oleh Mas Abiu untuk membukakan satu persatu soal. Nanti saya akan seperti biasa membantu pembahasan setelah Bapak Ibu menjawab soal. Mungkin dengan berbagi kita akan memantapkan diri untuk mempersiapkan UKOM seperti yang dikatakan Mas Adil. Tujuan kita 1 kali UKOM berkompeten. Amin, amin ya robbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga malam ini 5 soal yang saya siapkan akan betul semuanya. Amin, semoga betul semuanya dan kita segera mulai dan saya akan tampilkan waktunya 1 menit ya. Nanti ada timer yang akan tampil di layar teman-teman sekalian. Izin kolom chatnya dan mikrofonnya saya matikan kecuali Ibu dosen. Dan apakah sudah tampil? Sudah tampil ya Budian ya? Udah. Sudah, baik. Kalau gitu saya tampilkan juga timernya. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat. Jawab sesuai keyakinan diri sendiri. Kalaupun salah, nggak apa-apa, wajar karena tempatnya belajar. Tapi kalau salah di UKOM itu yang nggak wajar. Nanti kalau salah di sini, nanti akan dijelaskan sama dosennya. Kenapa kok bisa salah? Kenapa jawabannya kok bisa yang A, B, C, D, atau yang E? Kalau kita lihat di kolom chat ini jawabannya beragam. Ini membuktikan bahwa teman-teman butuh banget terbiasa dengan soal-soal kasus. Tentu dengan pendampingan dosen ya. Karena kalau belajar sendiri nanti jawabannya sesuai opini sendiri. Nah itu nggak bisa nantinya. Oke, jawaban A, B, C, D, E semuanya dipilih. Kita tunggu minus 1 menit langsung kita bahas. Supaya apa? Supaya kita tadinya bingung, dapat penjelasan dari dosen, akhirnya nggak bingung. Oke?
Paham ya? Waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis dan saatnya kita bahas mana jawaban yang paling benar. Silakan Budian dibantu pembahasan soal yang pertama. Baik, terima kasih Mas Adwi. Kita sama-sama Bapak Ibu dengan mungkin yang sudah biasa bimbel dengan tim di Poko untuk membaca soal cerita, kadang ceritanya panjang atau tidak terlalu panjang. Biasakan dulu kita mencari pertanyaan, apakah jenis metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan. Berarti ini konsep yang ditanya bagian stase manajemen keperawatan. Di sini kata kuncinya terjadi kesalahpahaman koordinasi layanan perawat melati dan mawar, sehingga kepala ruangan mencoba sebagai penengah. Di sini konsep yang kita terapkan, kita mereview kembali materi yang kita dapat di stasi nurse waktu di akademik dan di profesi, yaitu kata-kata di sini win-win solution. Nah, kalau keluar kata-kata win-win solution, berarti manajemen konflik yang di sini yang tepat digunakan, di sana akomodasi. Memang manajemen untuk akomodasi termasuk salah satu jawaban yang benar juga untuk menyelesaikan konflik. Tapi tidak terlihat di sini kata-kata win-win solution itu tidak tepat. Kompetisi, betul juga untuk memanajemen dari konflik. Tapi di sini tidak terlihat kata kuncinya negosiasi, apalagi ini jawaban juga bagian dari langkah-langkah penyelesaian konflik. Menghindar pun juga Bapak Ibu kita dapatkan gaya kepemimpinan kepala manajer dengan menghindar juga dia bisa menyelesaikan konflik. Nah, yang terakhir jawabannya kolaborasi. Apakah betul kolaborasi di sini? Minta slide selanjutnya Mas Adi. Nah, ya Bapak Ibu, data fokus seperti yang saya jelaskan tadi di sini katanya seorang karu itu dia lebih banyak berkolaborasi dengan strategi apa? Win-win solution. Sehingga yang terjebak jawaban A sampai B, hati-hati kalau ketemu win-win solution atau kata kunci di situ berkolaborasi, itu jenis yang yang diterapkan dalam manajemen konflik. Karena soal-soal manajemen konflik dari jawaban A sampai E tadi, choice-nya aja kadang yang bertukar letaknya Bapak Ibu, cuma kata kuncinya wajib kita pahami. Seperti yang Mas Adi katakan, biasa yang sudah terlatih nanti membahas pertemuan-pertemuan dan ikut TO, semoga sangat membantu. Jadi jawaban yang betul yaitu yang E, yaitu dengan cara kolaborasi dengan win-win solution, memenuhi permasalahan di ruangan antara mawar tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Budian. Pembahasan yang pertama ternyata banyak yang terkecoh ya. Tidak apa-apa, tapi banyak juga kok yang bilang benar. Gak apa-apa, masih ada soal-soal berikutnya yang bisa kita kerjakan. Tapi pengalaman di nomor 1 berarti teman-teman perlu hati-hati membaca soal. Dengan saran dari Bu Dian tadi, cari kata kunci dari setiap kasusnya. Tentu baca dulu pertanyaan baru lihat kasus ya. Jangan terbalik, karena kalau terbalik nanti buang-buang waktu. Dibaca semua nanti lupa yang dibaca apa, dibaca ulang. Itu yang membuang waktu. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang kedua. Ini soal nomor 2. Silakan waktunya dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silahkan diisi pelan-pelan, hati-hati. Jawaban diawali C, B, E, B, C lagi, B. Oke, berarti A, B, C, D. E.
Oke, A, B, C, D, E semuanya dipilih. Laris manis, Tanjung, Kimpul. Oke, B, 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 A, A. Jawaban terbanyak sementara yang A, metode tim. Oke, masih ditunggu, masih ada waktu 25 detik. B juga banyak yang milih, berarti A dan B sama-sama kuat ya. Ayo semangat teman-teman. Terkhusus teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit, puskesmas, maupun tempat praktek mandiri. Pasti teman-teman diminta STR kan? Nah, ini cikal bakal untuk mendapatkan STR di UKOM. Jadi silahkan yang udah pusing ditagih STR oleh bosnya di kantor, ayo capek-capek dulu belajar di sini. Pas lulus UKOM pasti lega. Daripada pas lulus UKOM, nggak lulus UKOM, pasti capeknya luar biasa. Ya, kalau gitu kita bahas yang betul yang mana. Silahkan Budian dibantu soal yang kedua. Selamat ya Bapak Ibu udah berani memilih. Setidaknya kita memilih jawaban dulu ya Mas Adil ya. Ya, Walaupun ada lengkap A, B, C, D, tapi banyak A dan B. Apakah metode penugasan yang digunakan di ruang rawat tersebut? Soal-soal manajemen di Bangsal, MPKP, ini banyak juga keluar di manajemen. Di sini kata kuncinya Bapak Ibu kita lihat. Seorang perawat profesional bertanggung jawab terhadap perawatan pasien tertentu. Umumnya dilaksanakan untuk perawatan di ruang khusus. Jadi kata kunci di sini di ruangan khusus, seperti isolasi dan ruangan perawatan intensif. Kalau Bapak Ibu menjawab A, itu juga metode penugasan Bapak Ibu. Kita tahu metode penugasan itu ada tim, ada kasus, ada primer, ada fungsional, ada modular, kemudian ada fungsional, manajemen kasus. Nah, kalau yang metode tim, kata kunci tidak tepat di soal kita ini. Karena kata kunci di sini ruangan khusus seperti isolasi atau ruangan perawatan intensif. Metode tim itu kita sama-sama tahu gaya dia yang dipakai di sana, dia bekerja menggunakan dua tim dipimpin oleh minimal timnya seorang nurse. Itu tidak terlihat. Kemudian kalau metode kasus, apakah yakin kita benar di sini? Bisa benar. Kenapa? Karena isolasi atau ruangan intensif yang sudah kita gunakan. Kalau menjawab primer, kalau primer dia lebih setingkat lagi di atas metode tim. Dia biasanya model MPKP perpaduan di mana metode tim sudah bertanggung jawab berperan karena di sini sudah ada perawat-perawat S1 nurse-nya rata-rata sudah jumlahnya semakin banyak. Kalau fungsional ini biasanya gayanya kata kunci kalau soalnya keluar nanti penugasan fungsional itu berdasarkan fungsi. Umpamanya pasiennya dirawat fungsinya untuk bertanggung jawab bagian pengobatan atau fungsi perawat berperan di sana perawatan luka. Nah, di sini kata kunci tersebut tidak terlihat. Jadi yang menjawab D kemungkinan salah, kemungkinan betul. Kemudian apa yakin kita di E? Juga jauh, tidak ada kata kunci yang arah ke sana. Silakan slide selanjutnya, Mas Adiu. Nah, jawaban yang benar dia kata kuncinya mengarah jawabannya metode penugasan yaitu metode kasus. Kenapa? Seperti yang saya sudah jelaskan satu persatu tadi Bapak Ibu, perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien di saat dinas. Perawat berbeda setiap shift, tidak ada pasien yang dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya. Biasanya ini ciri-ciri khas penugasan yang digunakan di ruangan isolasi dan intensive care. Jadi berdasarkan kasus tertentu, perawat itu ditugaskan setiap shift-nya. Jadi jawaban mayoritas yang B yang benar ya Bapak Ibu. Sekali lagi semangat. Kita belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak pernah salah, kita nggak tahu yang mana nanti benarnya waktu kita ujian. Jadi tetap semangat, karena jawaban soal nomor 1 dan 2 Bapak Ibu masih beraneka ragam menjawabnya. Dari 293 kurang kami berdua malam ini sangat luar biasa membuat
imun saya meningkat. Padahal udah 3 hari saya bed rest, tapi dengan malam ini membuat saya lebih semangat lagi membuat soal-soal baru untuk Bapak Ibu nanti. Mungkin itu Bapak Ibu mungkin bisa dimengerti penjelasan dari saya. Baik, jelas ya. 1 sampai 2 soal udah jelas ya. Bisa Bu, bisa. Baik. Tadi ada pertanyaan, kok soal perawat terus bukan bidan? Di awal sebelum Zoom mulai juga udah dikabari, udah diinformasikan. Untuk malam ini itu untuk kelas perawat. Bagi bidan yang mau ikutan karena lagi free juga boleh. Tapi kalau nanya kok ini soal keperawatan, jelas karena malam ini jelas soal keperawatan. Untuk bidan kemarin sudah ya. Tapi Mas, apakah nanti kalau kami ikut kegiatan di Voko secara rutin apakah dicampur seperti ini? Tidak, dipisah sesuai prodinya dan bertemu dengan dosen sesuai prodinya. Perawat ketemu dosen perawat, bidan ketemu soal dosen bidan. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kuncinya kalau mau lulus Ukom, rajin-rajin baca ya Bu. Teliti ya Bu Dian ya. Kalau nggak Iya, teliti, nggak kompeten, udah pasti kalau nggak teliti. Tapi kalau teliti, insya Allah bisa kompeten. Baik, Bu Dian, kita lanjut soal nomor 3 ya Bu Dian ya. iya, silakan. Oke, semangat teman-teman. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Soal nomor 3 sudah tampil? Silakan. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Silakan diisi di kolom chat. Jawaban diawali D, 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 D lagi. C. Ada yang C juga ya. Berarti C dan D. C dan D sementara jawabannya. Oke, masih C dan D masih ada waktu 27 detik lagi. Kak Tia Erviani, semangat kerjanya, Kak. Sibuk-sibuk sambil belajar luar biasa. Ini contoh orang yang sukses. Menyempatkan jika sempat, tapi tidak sempat harus disempatkan karena pengennya sukses gitu. Semoga sukses Kak Tia, amin. Amin. Tidak Nah, ada usaha yang sia-sia. betul. Kalau nanti-nanti takutnya nanti malah makin sibuk, malah nggak sama sekali ya Bu Dian ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan, diberikan kesempatan langsung sikat eksekusi. Oke, sudah minus 1 menit lebih. Kalau gitu saatnya kita bahas. Silakan Budian untuk kita bantu pembahasannya. Soal etik itu juga setiap UKOM akan keluar ya Bapak Ibu. Jadi kadang masih ada juga yang terbolak-balik menjawabnya. Di sini pertanyaannya prinsip etik apa pada pasien di atas? Di sini ada pasien menolak ya, kata kuncinya di sini akan terlihat pasiennya menolak untuk minum obat yang diberikan dan perawat menghormati keputusan pasien tersebut. Silahkan slide selanjutnya Mas Adius. Perasaan saya udah bahas juga satu persatu seperti permintaan sebelumnya. Di sini jawaban yang benarnya otonomi.
Apa itu otonomi? Didasarkan pada keyakinan individu mampu berpikir logis untuk membuat keputusan sendiri, memiliki berbagai keputusan atau pilihan dalam menghargai. Jadi kata-kata kunci itu tadi dalam nasi manajemen Gilis dalam tahun 89, kemudian di manajemen keperawatan yang terbaru juga Nur Salam masih, kemudian buku etik juga otonomi, paling kata-kata kuncinya hampir mirip semua dari beberapa referensi. Kemudian otonomi juga di dalam buku etik itu juga dikatakan prinsip yang didasarkan pada keyakinan individu, hampir-hampir sama. Jadi kita lebih menghargai ke arah keputusan pasien karena dia berhak menolak untuk meminum obat walaupun setelah kita biasanya memberi penjelasan kepada klien, tapi dengan catatan kita jangan lupa inform consent. Mungkin slide selanjutnya, Mas Adiu. Nih, untuk pembeda referensi, kalau yang menjawab benefit atau berbuat baik, jangan terkecoh Bapak Ibu, kadang kata-kata etik ini hampir tidak merugikan. Tadi juga ada yang menjawab tidak merugikan. Kemudian ada yang menjawab confidentiality, kerahasiaan. Itu jauh sekali. Kerahasiaan tidak terlihat di kasus kita. Kenapa? Karena kerahasiaan sudah banyak contoh soal-soal yang kami berikan di bimbel-bimbel sebelumnya, yaitu lebih banyak kasusnya itu menjaga yang sifatnya privasi pasien. Seperti apa? Pasien mungkin ada mempunyai riwayat masa lalu yang tidak boleh kita beritahu ke orang, itu mungkin pernah kita bahas. Kemudian yang tidak merugikan juga kita sudah bahas. Kemudian berbuat baik juga udah banyak contoh-contoh dari tim Koko yang lain, dan saya sendiri juga sudah banyak. Nah, malam ini saya buatkan catatan-catatan kecil ini yang bagi Bapak Ibu sibuk mungkin sambil dinas, nanti biar tidak terbolak-balik lagi jawabannya antara berbuat baik, menjaga kerahasiaan, kemudian tidak merugikan dengan otonomi, mungkin ini sangat membantu. Slide selanjutnya satu lagi kayaknya masih ada Mas Adiu, yaitu akuntabilitas. Ini juga kadang banyak soal ini. Ini kata kunci yang menyangkut nanti contoh soal tentang akuntabilitas ya Bapak Ibu. Di sini lebih banyak ke proyeksi diri sendiri sesama teman sejawat, standar tanggung jawab moral tentang pemberian tugas, penerimaan obat, kemudian memberi pelayanan kepada pasien, kemudian dengan klien, dengan dokter, ini lebih banyak kayak akuntabilitas. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak dipahami aja beda-beda kata kunci setiap item dari membedakan dari soal-soal etik. Karena pengalaman mahasiswa saya di Bengkulu pun kalau setelah bimbel keluhannya masih sama juga. Waktu setelah ukomnya, Bun, tadi kok terbolak-balik ya? Perasaan jawabnya otonomi harusnya, terjawab lagi tidak merugikan. Nah, mudah-mudahan waktu masih ada, catatan-catatan kecil ini bisa sambil dinas, kayak Bu Tia nih, sambil dinas, ya, sambil kipas-kipas, ya, sambil nunggu pasien, tetap dibaca. Terima kasih ya Bapak Ibu, mungkin sangat membantu Bapak Ibu nanti catatan-catatan kecil ini. Jadi jawaban yang benar tadi yang menjawab otonomi, yang lainnya masih dimaafkan ya. Waktu ukom nanti nggak ada maaf lagi, kan mau kompeten. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian atas pembahasan Ya. soal nomor 3-nya. Nah, soal prinsip etik ini emang soal paling mengecoh teman-teman nih, karena memang jarang kita dapat di kampus, tapi nggak jarang-jarang juga, mungkin karena kita lupa dengan kesibukan-kesibukan yang ada ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih semangat atau udah males udah mau ngantuk udah tidur lanjut atau enggak nih? Ayo, semangat ya masih Kak Olivia, siap. Yang lain, Pak Gunawan, Kak Cinta, Kak Ero. Pak Lanjut, lanjut. Gunawan, gimana Pak Gunawan? Udah betul 4? Nah, iya, Biasanya Pak Gunawan nih 7 soal dilahap habis. nah, terkenal ya, Budian Pak Gunawan nih emang nih. Pak Gunawan, Kak Dewitan itu. Kak Benar. Dewita, ayo semangat semua Bapak Ibu, adik-adik semangat. Budian aja masih efek makan obat nih, masih keringatan. Masih Tapi keringetan. lihat Bapak Ibu sama Mas Adiu ngubungin padahal lagi demam tinggi langsung oke. Karena saya tahu Bapak Ibunya 300 lebih Mas malam ini. Wah, semoga langsung turun nih Bu nih, imun Ya, nih Bu nih. ini baru selesai maghrib makan obat udah mulai keluar keringatnya nih.
Ya, Tapi semoga ya dengan berbagi seperti ini biasanya ini imun meningkat nih. Serius. siap. Semoga normal kembali Bu dan teman-teman Amin, mungkin amin. ada Besok yang maunya udah beraktivitas lagi, udah capek 3 hari tidur. baik. Semoga teman-teman yang kurang enak badan juga semoga Semua sehat. sehat kembali ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Siap-siap. Oke, soal sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diisi. Diawali jawaban D, B, masih D dan B. Masih oke, ada A, B, D ya jawaban A, B, C, D. Jawabannya yang dipilih. A, B, D, E. Oh, semuanya jawaban dipilih A, B, C, D, E. Nanti teman-teman lihat ya, dari semua soal yang dikerjakan kira-kira betul berapa, dan jadikan acuan, jadikan motivasi. Saya ngerjain sekian soal tapi kok masih salah banyak ya. Gimana hukum yang 180 soal saya harus kerjakan dengan tepat waktu. Oke. Hukum itu perlu terbiasa, makanya kita ayo paksa untuk membiasakan belajar soal seperti ini. Paling banyak jawabannya B. Oke, sudah minus 1 menit, kita kunci. Jawaban terbanyak adalah yang B, demokratik. Apakah ini betul yang B ataukah salah? Kita tidak tahu, kita lihat dulu dari pembahasan Bu Dian. Silakan Bu, dibantu pembahasannya. Baik, kita langsung ya Bapak Ibu, adik-adik. Kita lihat di sini yang ditanyanya tipe kepemimpinan. Jadi konsep di sini gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kalau menjawabnya masih bervariasi. Yang banyak terkecoh antara demokratik dan autokratik. Banyak juga yang jawab. Kita bahas juga satu persatu dulu. Kalau gaya autokratik itu di sini kalau kunci yang kita lihat, kepala ruangan itu memberi kebebasan kepada stafnya, walaupun memberikan ide di jalan dengan kayaknya kurang kontrol di sini. Dan dia cuma memberi masukan apabila diminta. Kalau menjawab autokratik, kayaknya kurang tepat dengan gaya kepemimpinan diterapkan di kasus ini. Kenapa? Gaya autokratik itu Bapak Ibu, dia khasnya dalam mengambil keputusan manajer atau kepala ruangan di sini dia bertindak sendiri. Jadi lebih banyak manajernya yang bertindak. Sedangkan di kasus kita ini berlawanan, dia lebih membebaskan kepada kliennya. Itu kalau autokratik. Kalau menjawab demokratik atau yang dikenal juga dengan demokratis. Demokratis itu dia lebih gaya kepemimpinannya itu mengikut sertakan staf ya dalam pengelolaan apapun pelayanan yang berada di ruangan atau di organisasi itu, terutama dalam memberikan asuhan kepada pasien. Di sini juga tidak terlihat kata kuncinya karena di sini lebih banyak dia kurang mengarahkan memberi masukan apabila diminta. Kalau transformasional juga tidak tepat di sini karena transformasional ini dia sudah gabungan dari gaya demokrasi ada juga di sana karena dia lebih bertransformasi. Sudah ada perpaduan gaya kepemimpinan. Kalau menjawab D, laissez-faire,
Bergaya di sini santai. Itu kata kunci. Diminta apabila ada masukan baru dia diminta. Kemudian kurang, memotivasi. Lebih tepatnya pede. Kalau otoriter juga tidak tepat di sini. Otoriter itu dia hampir sama dengan gaya autokratik. Lebih banyak memerintah dan memimpin dan lebih banyak diktator. Sedangkan di kasus kita di atas malah pemimpinnya kebanyakan lebih santai. Jadi slide selanjutnya A, B, C, D, E. Yang manakah yang tepat? Jawabannya D. Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut adalah laissez-faire, yaitu disebut dengan bebas dan membiarkan, merupakan pimpinan gaya official yang mana menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Sehingga staf dan bawahan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendali secara minimal. Jadi gaya kepemimpinan yang digunakan oleh soal nomor 4 ini yaitu laissez-faire, yaitu dalam buku Nur juga ditemukan gaya-gaya kepemimpinan. Seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun beraneka ragam tapi banyak yang jawab D juga, ada juga yang menjawab demokrasi. Kalau demokrasi itu memang dia santai tapi lebih banyak dia menerima dan memberi masukan. Kalau laissez-faire memang sangat-sangat santai sekali Bapak Ibu. Dia cuma memberi tugas, kemudian ya udah kerjakan tanpa banyak evaluasi dari manajernya. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Karena ini soal udah nomor 4 ya Mas Adi ya. Apakah soal saya yang membingungkan atau Bapak Ibu terlalu sibuk ya? Karena soal manajemen gaya kepemimpinan ini udah beberapa kali kita keluarkan ya Mas Adi ya. Betul, Bu. Jangan ya Bapak Ibu, jangan lalai dengan konsep manajemen, jangan kita fokus ke stasi klinik, karena kadang di saat kita santai, pengalaman saya mengawas UPOM juga, di saat itu soal manajemen keperawatannya, soalnya naik jumlahnya. Karena pengalaman saya juga Bapak Ibu, kalau kita tidak suka dengan satu pembelajaran, nih pengalaman saya jadi mahasiswa, pas dicabut lot ujian atau OSCE atau ujian stasik, keluarnya malah yang kita tidak senangi itu. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman juga sambil santai. Soal manajemen memang kurang menarik Bapak Ibu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi memang kita jangan membeda-bedakan jangan beda-bedakan stase yang kita dapatkan 10 stase di saat nurse. Karena di saat manajemen ini memang betul kata Mas Adil, bukannya kurang sih kita dapatkan. Kadang ketertarikan kita untuk mempelajarinya rata-rata Bapak Ibu banyaknya di klinik. Saya paham teman-teman banyak di klinik dibanding di bagian strukturalnya, karena kita pasti lebih banyak di perawat pelaksana sampai kepala ruangan. Rata-rata kita kalau D3 kemudian perawat masih eskep, kan kita belum masih di middle kita. Kadang di sana kelemahan kita juga. Jadi Bapak Ibu semangat ya, kita menuju menjadi top manager di keperawatan. Amin, amin. Ya, Amin. amin. Ya, semangat Bapak Amin. Ibu. Jadi saya doakan Bapak Ibu yang sudah lulus UKOM, STR seumur hidup, lanjut S2 lagi walaupun sambil bekerja, minimal nanti perawatnya di S3. Insya Allah. Karena Bapak Ibu umurnya masih di bawah saya rata-rata. Kalau saya udah 47 tahun, penyakit juga sudah banyak di badan, tinggal semangatnya aja lagi. Semangat masih ada untuk S3, tapi menyesuaikan dengan kondisi juga. Tapi saya selalu imbau, dimanapun saya memberi materi, kita majukan keperawatan dan profesi bidan juga, majukan profesi bidan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan generasi kita? Jadi saya sangat mendukung Foko dengan tujuan baiknya, kita belajar bersama dari Sabang sampai Merauke, bersilaturahmi, berbagi, bukan menggurui. Itu secara pribadi dari saya. Karena saya Baik. masih ingin sekali tim Foko ini ada yang doktor, ada yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama di sini sharing aja. Ya begitu ya Mas Adi ya. Siap.
Baik, Saya Bun ya. yakin alumni Voko banyak yang udah lulus bimbel. Jadi kemarin Mas Adif juga kasih ke saya, anak-anak saya mungkin karena masih banyak di stasi juga, mungkin belum banyak yang aktif, karena lagi di stasi KGD sekarang banyak, dan KMB. Kami di Bengkulu lagi stasi KGD dan KMB, Mas. Oh iya, siap, Budian. Iya, Dapat dipahami. Baik, Budian. Ini terima kasih pembahasan soal nomor 4 ya, Budian. Tadi ada Budian sampaikan kayaknya ini teman-teman jawabnya karena sambil sibuk kerja atau apa ya. Kayaknya iya, Budian, karena terpantau dari CCTV. iya. Memang pesertanya ini memang sambil Kurang fokus. bekerja. Siap. Nah, tapi Ya, tenang tenang aja teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Budian ya. Dan Mas Adi mau konfirmasi dong, kemarin kan pada saat kelas bimbel bidan yang kemarin malam, itu kan dibuka pendaftaran untuk ikut kelas lanjutan atau yang belum ikut juga mau ikut silahkan. Apakah ada yang belum masuk grup atau yang udah masuk grup silahkan ketik saya deh. Yang udah masuk grup coba ketik di kolom chat untuk memastikan teman-teman udah masuk grup. Saya gitu, yang udah masuk grup kelas. Kak Isna ini sudah, Kak Eko sudah. Oke, sisanya silahkan. Oke, Kak Dea, Kak Yohana udah ya, udah masuk grup ya. Terus Kak Belance TGK, Kak Nanin, Kak Endang, Kak Yurneli, Kak Mita, Kak Soliha. Sudah ya, sudah masuk grup ya. Kak Rufita belum, Kak. Kak Rufita belum, Kak Lemi sudah, Ignasia sudah. Banyak yang sudah masuk dan ada beberapa juga yang belum. Bagi teman-teman yang belum, berarti belum melakukan pendaftaran dan registrasinya ya. Kalau belum, ini saya kirimkan, mumpung masih ada kesempatan. Tapi kesempatannya ini terakhir untuk mendapatkan biaya yang seperti semalam diinformasikan. Silakan linknya disalin dulu, dikirim ke temennya atau ke grup kelasannya boleh. Nanti silakan pilih bebas sesuai keinginan, sesuai kemampuan mau ikut program yang mana. Foko Indonesia hanya mau memberikan fasilitas teman-teman yang kurang paham dengan Ukom, yang keterbatasannya ketemu dosen, silakan di Foko bisa ketemu dosen dan sudah dijadwalkan. Teman-teman tinggal klik link Zoom, belajar bareng dosen, bingung silahkan tanya sama dosen. Yang jelas, dosen di Foko Indonesia adalah dosen yang biasa membuat soal, menjadi pengawas soal, dan di keperawatan ada 3 dokter, Bu Dokter Nur Saudah, Dokter Diana, sama satu lagi Dokter Aprina. Tuh ada 3 dokter di keperawatan yang bisa memberikan pengayaan untuk teman-teman belajar soal hukum sampai dinyatakan kompeten. Kalau di kebidanan ada dari USM, itu Bu Dokter, dekannya lupa saya siapa ya, Bu Dokter siapa ya. Ada dari WSM, dokter dekannya itu juga dokter di kebidanan. Itu akan mengajar juga di Voko. Jadi teman-teman, nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung-bingung. Silakan pilih programnya di link yang sudah saya kirim. Bebas mau belajar ikut yang mana, sesuai kemampuan. Ikut yang kelasnya dikit dulu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nanti, oh iya, saya harus ikut lagi dan ketagihan, silahkan ikut. Kalau dirasakan manfaatnya, pastikan ikut. Kalau nggak dirasakan manfaatnya, stop. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Silakan kita siap-siap masuk ke soal nomor 5. Siap-siap ya. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir. Sesi tanya jawabnya di akhir. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. Ayo kita kerjakan hati-hati. 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya sudah habis, silahkan diisi di kolom chat. Kak, tolong share ulang linknya. Linknya udah di-share tadi tuh ya, Kak. Kak Dea, saya ketinggalan info, Mas. Nanti deh setelah ini kita infokan lagi buat teman-teman yang belum masuk grup kelas bimbingan secara rutin sampai dinyatakan kompeten. Kalau kita lihat jawabannya C, D, A, B. Berarti A, B, C, D. Oke, kita tunggu yang belum menjawab. Silahkan. Oke, waktunya sudah -1 menit dan jawaban terbanyak kita kunci adalah yang B5. Kalau gitu, apa ya jawaban betulnya? Silakan kemudian kita bantu pembahasan soal yang kelima. Baik, kita langsung Mas Adu. Ini soal terakhir ya, Mas. Siap. Di ruang rawat ada 20 pasien dengan klasifikasi pasien. Jadi ini masuk klasifikasi pasien ya, Bapak Ibu. Pasien itu ada total care, minimal care, ada intermediate. Nah, untuk ketetapan rumus, ini juga soal udah hitungan, kadang banyaknya terkecoh karena ini ketetapan rumus dipahami. Untuk klasifikasi pasien yang ditanya itu ada siang, soalnya ada pagi, ada malam. Jadi shift kita biasanya di Indonesia rata-rata ada 3 shift di rumah sakit. Siang, malam, pagi. Nah, kebetulan kata kunci di sini yang ditanyanya siang. Dengan pembagian pasiennya 4 itu minimal, kemudian 12 pasien dengan intermediate atau parsialnya, kemudian total itu ada 4 orang. Kita pahami dulu rumus di sini atau ketetapan angka. Kalau untuk siang, itu untuk minimal, pengkalinya itu 0,14. Saya ulangi lagi, karena pertanyaannya siang, jadi kalau dia kategori minimal care, itu pengalinya 0,14. Tinggal nanti soal yang keluar jumlah pasiennya aja yang berubah Bapak Ibu. Kebetulan hari ini 4 yang minimal. Jadi 4 dikali 0,14. Kalau nanti soalnya diubah waktu UKOM 9, berarti pengalinya 9, tapi 0,14-nya tetap karena yang ditanya siang. Kemudian untuk intermediate itu dikalinya 0,15. Mau berapapun pasiennya, itu dirubah waktu UKOM, tapi pengalinya 0,15 itu untuk siang. Kalau untuk total itu 0,30 atau 0,3. Itu kalau untuk siang. Karena total pasien kita di sini totalnya ada 4, berarti 4 dikali 0,3. Silahkan Mas Adi, yang mana berarti jawaban kita yang benar? Oke, kita lihat jawaban betulnya adalah jeng 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 yang A. Jadi 3,56 itu dibulatkannya sebenarnya saya salah itu ngetiknya 4 ya Bapak Ibu ya. Kayaknya di choice-nya ada nggak 4 tadi Mas? Karena saya ngetiknya sambil demam-demam nih. Nah dia terbawa ke 5, jadi soalnya bonus jadinya. Tapi rumusnya betul ya. Karena coba buka Mas Adi. Nanti saya direvisi Mas Adi, dibuka. Nah, 4 dikali 0,14, 0,56, 12 seperti yang saya jelaskan tadi dikali 0,15, 1,8, 4 dikali 0,30, jadi jumlahnya ini 3,56, jadi dibulatkan jadi 4, karena manusia kalau hitungan eksakt matematik itu 3,5 ke bawah, itu dia jadi 3, kalau 3 di atas 3,50 ke atas, penghitungan untuk pembulatan itu ke atas. Jadi saya minta maaf juga karena ini merevisi buat soal karena minta yang baru sambil panas-panas badan makan obat. Saya minta maaf lagi, langsung aja nanti bisa direvisi. Jadi jawabannya itu yang penting rumusnya Bapak Ibu ini benar, jawabannya di sini harusnya di 5 ini 4. Ya Mas Adi ya. B, Jadi yang B ini ya harusnya 4. 4. Langsung saya Ya, revisi aja ya, Bu. iya, mohon dibantu.
Saya minta maaf, yang penting rumusnya untuk siang ya Bapak Ibu, jangan terkecoh. Kalau untuk saya jelaskan sedikit, kalau langsung aja Mas. Kalau untuk dia pagi, pengalinya beda lagi Bapak Ibu. Ya, soal minggu yang dulu itu banyak yang betul. Pak Gunawan kayak Bu Dewita betul loh waktu itu. Mungkin malam ini banyak yang bervariasi jawabannya karena sambil dinas ya, nggak apa-apa. Kalau untuk pagi, pengalinya diubah jadi 0,17 ya, bukan 0,14. Kalau untuk yang intermediate diubah menjadi pagi itu 0,27. Kalau siang 0,15. Kalau total itu kalau pertanyaan pagi 0,36. Itu ya Bapak Ibu. Kemarin saya tanya pagi 7 soal betul semua. Malam ini mana kunci saya juga salah, tapi yang menjawab B berarti betul ya. B ya, hampir mendekatkan 5 tadi ya. Di sini ubah Mas, di kunci yang tadi udah diubah, tapi di pembahasannya itu dibulatkan menjadi 4. Ya, Jawabannya B ya, Bu. ya B. Ah, ah, sebentar. Yang diganti ini aja, Bu. Iya, kalau pembahasannya betul Mas. Jumlah pembulatan saya itu kok 6, dari mana datang 6-nya? Oh, yang 3,56-nya Iya, nih. coba ini ditambahkan Bapak Ibu, apa saya yang salah? Kalau pengalinya udah betul, ya. Kan kita jadi sama-sama tahu, Budian juga bisa salah. Oke, sebentar. Yang ini, Bu, yang 6 diganti berapa, Bu? 3,56 jadi 4, dibulatkan Wah, jadi 4. jadi 4, sebentar. Coba sebentar Mas, jangan diganti dulu slide saya. Itu jadi 4. Yang 3,56 sama dengan 4 ya? Iya, Oke. Oh, ini iya betul. soalnya tumpang tindih nih teksnya nih, Bu. Jadi Iya, harus digeser-geser dulu nih. ya. Oke, jadi itu jumlah totalnya 3,56 benar. Jadi sama dengan 4. Kemana pula pikiran Budian jadi dibulatkan 6 banyak kali pembulatnya. Aduh. Nah, berarti yang ini B4, Iya, terus yang ini udah betul, Bu. betul. B3, Pembahasannya betul. siap. Oke. Oke, kita cek lagi di kolom chat. Betul, betul, betul. Pak Gunawan betul juga, Bu. Jawab dia, Bu. Iya, oke. Karena Betul, Pak Gunawan tuh udah paham rumus dia tuh. Budiannya iya. lagi hang, betul-betul. Betul. Lagi Mas Adi WA itu saya lagi antri obat di dokter praktek. Saya oke kan, oke gitu. Karena bagi saya tuh obatnya luar biasa dibanding obat apotek nih. Waduh, mantap juga ya, Bu. Karena hitungannya udah benar, tapi kok bisa ya saya membuatnya sama dengan 6? Siap, Padahal yang 3,56 harusnya kan ke 4 kok 6 karena ingat angka 6 belakang kali ya. siap. Tapi Hmm, intinya peserta udah paham ya? Soal nomor 5 ya, udah paham belum? Coba paham ketik. ya. Nah, Paham? semoga paham. Kemudian kalau kalau ditanyanya malam ya, kalau ditanya malam itu standarnya kalau malam itu kalau untuk minimal tadi dikalinya 0,07. Jadi 4 dikali 0,07. 12 dikali 0,10 karena parsial itu menjadi 0,10 kalau malam hari yang ditanya perawatnya. Kalau total kriteria total karena pasiennya 4, kalau ditanya perawatnya malam itu dikalinya 0,2. Jadi pengalinya itu aja Bapak Ibu yang diubah-ubah di soal nanti ya. Jadi untuk klasifikasi pasien ini ada siang, ada malam, ada pagi. Itu aja pembedanya. Tapi kayaknya yang sudah berapa kali ikut soal-soal TO Voko udah bervariasi kok. Ada pagi yang dikeluarkan, ada sore, ada malam. Tinggal Bapak Ibu bagi-bagi waktunya dibahas-bahas lagi aja karena soal hitungan ini juga kadang membingungkan di saat UKOM. Malas juga sih kadang hitung-hitungnya tuh. Tapi kan ada Hmm. bantuan di komputernya nanti. Kita nggak boleh ngorek-ngorek biasanya, tapi kan ada alat bantu atau kertas yang disiapkan. Asal paham aja dulu pengalinya itu jangan dihafal, tapi sambil dinas Bapak Ibu coba ngorek-ngorek. Oh iya, kalau minimal 0,14, kalau parsial 0,15, kalau total 0,30 gitu aja. Karena angka pasiennya aja yang diubah Bapak Ibu. Kalau ketetapan nggak akan berubah.
Karena jumlahnya aja biasa bervariasi soalnya setiap UKOM. Mungkin itu. Sekali lagi saya minta maaf, penggenapannya bagi saya malam ini salah. Saya minta maaf sekali lagi kepada tim dan Bapak Ibu ya. Baik, Bu Makasih Dian. ya Mas Adi, Bapak Ibu. Ya, Bu Dian, kita masuk sesi tanya jawab langsung ya, Bu Dian ya. Ya, Karena di boleh. sini di kolom chat ini banyak yang bingung tentang rumus pagi, malam, dan lain Iya. sebagainya. Nah, tadi Bu Dian udah sampaikan soal rumus pagi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, silakan perwakilan nyalakan mikrofon biar fixnya yang bingung yang mana. Coba nyalakan mikrofon siapa? Kak Lemi Putri mau? Oke, sebentar. Sebentar saya nyalain mikrofonnya dulu. Kak Lemi Putri, sudah bisa? Iya, Kak. Silahkan pertanyaannya, Kak. Oke. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Eh, Gini, Bunda, tadi mau tanya, belum sempat catat yang pengkalian pagi, perawat pagi yang internal sama totalnya, Bunda. Dan sama yang malam juga. Yang malam itu internal tadi juga Bunda belum jelasin, Bunda. Saya ulangi lagi ya, tapi untuk soal yang di-share Mas Adi di grup sebelumnya, itu ada tabel. Karena saya minta maaf, karena ini soal baru yang saya buat, saya nggak mengeluarkan tabel, saya langsung ke pembahasan. Sekali lagi saya minta maaf, tapi saya akan coba bacakan. Kalau Ibu masuk lagi ke pertemuan selanjutnya dengan saya, PR dari saya akan buatkan tabel, itu di buku Manajemen Nur Salam, walaupun volume yang dulu sampai 2016, Bapak Nur Salam masih buatkan tabelnya. Tapi malam ini saya akan coba lagi, silakan dicatat. Untuk pagi, minimal 0,17. Itu ketetapan. Pasiennya nggak usah dicatat, karena soal akan berubah Bapak Ibu. Ya. Kalau parsial atau intermediate, itu 0,27. Udah? Kalau total, 0,36. Itu untuk pertanyaan jumlah tenaga di pagi hari. Siang, silakan dicatat Bapak Ibu, mungkin nanti bisa di-share di grup, 0,14. Itu kategori pasien kita minimal care. Kalau untuk parsial atau intermediate itu 0,15. Untuk kategori total 0,30. Malam itu kalau minimal 0,07. Parsial atau intermediate care 0,10. Kalau total itu 0,20. Silakan mungkin nanti PR untuk saya, karena soal-soal sebelumnya biasanya Mas tadi minta ada tabel. Dan malam ini dengan segala kekurangan saya langsung aja nggak buat tabelnya. Tapi maka tadi saya berusaha menjelaskan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti masuk di Zoom saya tanggal 5 insya Allah, saya akan tempelkan lagi tabel dari buku Manajemen Keperawatan Bapak Nur Salam ini. Karena ini kadang sering sekali masuk soal-soal hitungan ini di dalam soal-soal UKOM kita di saat UKOM keperawatan. Bisa Bapak Ibu tadi udah bisa dipahami? Sudah dapat Udah. dipahami? Ya, paham, Ibu. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti walaupun Ibu nggak bergabung di tanggal 5, nanti saya selipkan di soal terakhir, tabel ketetapan rumus ini, biar lebih enak bacanya. Ya, ini buku manajemen Prof. Nur Salam juga di sini ini juga ada ya referensi-referensi hitungan AFLOS dan BOR, soal-soal di Poko sebelumnya. Sejak saya bergabung itu banyak sekali soal-soal yang ada rumusnya Bapak Ibu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Adi. Izin Mas Adi. Mas Adil. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar satu-satu ya. Baik, ada yang siapa tadi? Kak Eroh dulu, Kak Eroh. Ya, terima kasih Mas Adi. Budian, punten Budian, tadi sudah dijelaskan untuk siang dan malam ya Bu ya. Tempo hari saya mencatat untuk siang itu kalau total itu 0,3,
dikali untuk pasien berapa ya, itu bebas ya Bu ya. Ya. Nah, untuk perhitungannya jumlahnya nanti akan sama tidak Bu? Karena di catatan saya untuk siang itu 0,3 dan malamnya 0,2 untuk total. Nanti untuk penghitungan jumlahnya sama atau tidak ya Bu ya? Mohon izin dijelaskan. Terima kasih. Kalau siang kan 0,3 dikali jumlah pasien kita ya Bu. Iya, tadi Ibu mengatakan 0,30 di total. 0,30 0,3 0,3 Ibu. 0,3 kalau di paginya 0,36. Iya, Ya. tadi saya Nah, mendengar ya, 0,30. maaf ya, 0,3. Jadi kalau Iya, jumlah pasien kita 6, berarti 0,3 dikali 6 berarti 3,42. iya, Berarti dikatakan betul. 3 ya Bu, karena di bawah 3, iya. 50 ya. Iya, Kalau malam itu 0,2, kalau pasien 0,2. kita 6, berarti dikali 0,2 dikali 6 berarti 2,21, berarti kita genapkan kedua ya, Iya, karena di bawah 2,5. Oke, iya. makasih yang udah nyimak ya. Jadi Iya, soalnya tadi Ibu menyampaikan untuk iya, total di siang itu 0,30, makanya betul. saya 0,3 mencatatnya 0,3 Bu. ya, 0,3, Iya, kemudian 0,2. 0,2. Iya, Nah, tinggal kalau kita mengubah pasiennya 0,2 dikali kalau pasien 6, berarti dikali 3,4 digenapkannya ke 3 ya. Kalau yang pagi benar ya 0,36 betul, Bapak Ibu ya, betul. dikali 6 berarti dapatnya 4,83. 4,83, berarti digenapkannya ke 5. Oke? Iya, Ya makasih nih. Ini ibu-ibu yang kencang hitungan Dian biasanya kencang, tapi malam ini betul-betul iya. Terima apa kasih Siap. Bu Dian. Mohon maaf dari enggak, saya. saya senang dikritik Bu, karena jujur aja, karena semangatnya saya sebenarnya saya kemarin nggak pede nih, lagi demam tinggi nih ya kan tawaran Mas Adil. Tapi Ya. itu saya sangat terbantu juga nih yang hobi eksak kayak saya. Jadi akhirnya memori saya Mas Adi malam ini terpacu lagi nih adrenalin saya buat soal baru nih. Siap. Iya, Kita semua sehat-sehat ya Bu Dian. Nggak apa-apa Bu. Dengan Ibu siapa ini? Bu Ibu Ero. Ero, iya. Bu Ero. Oke Bu Ero. Iya Bu Ero kemarin kan betul terus jawabannya dengan saya. Makasih ya. Saya suka dikritik, nggak tersinggung. Kenapa? Dosen dan guru itu juga manusia, bukan superhero, bukan malaikat, bukan Tuhan. Pasti ada salahnya. Mahasiswa saya juga suka kritik. Ibu-ibu kemarin bilangnya bukan akuntabilitas, katanya ini. Oh iya ya, udah ibu yang salah gitu. Saya Ya. orangnya Mas Adi, Siap. walaupun udah 47 tahun ya, tapi kan kadang kita merasa benar nggak boleh gitu. Nah, Maaf betul. ya ibu-ibu, tapi yang penting udah paham dengan rumusnya, Bu Ero dan yang lain-lain. Saya minta maaf, mudah-mudahan tanggal 5 saya udah betul-betul sehat, karena 3 hari lagi saya akan lebih hati-hati lagi ya, karena masukan Bapak Ibu juga lebih banyak membangun juga untuk saya. Karena ini luar biasa nih, hampir 300 ya malam ini. Saya juga shock juga Mas Adi. Nggak biasa-biasanya Mas Adi katanya ini program santai Bu Dian. Makanya saya semangat aja masuk, serius. Betul. Santai kita Bu Dian, pemula ini. Jadi saya udahlah, walaupun makan obat barusan, kayak kata Mas Adi santai, nurunkan soal jadi 5. Ternyata Mas Adi ngospek saya juga malam ini. Enggak, Bu. Enggak. Betul, Bu Ero. Saya diomongin, kita santai, Bu, katanya gitu. Iya, sehat-sehat ya Bu. Amin, amin. Doakan juga, Bu. Kita semua sehat. Amin. Bu kemarin yang juga Amin. punya penyakit yang sempat curhat, juga Iya. masih bergabung mudah-mudahan. Semangat kadang yang membuat kita sehat, Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu juga obat untuk saya secara pribadi, karena saya tidak mengenal Bapak Ibu dari Sabang Merauke, tapi bagi saya hal yang luar biasa bisa bertemu di Koko ini, karena seizin Allah saya dipertemukan dengan Koko dan tim-tim yang hebat, dan bertemu dengan calon-calon perawat profesional yang menuju program doktor nantinya. Amin. 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 Ya Allah, amin. Jadi kepala rumah sakit, punya rumah Amin. sakit, punya Dan banyak punya. karyawan. Ya, punya manajer sebagai manajer dan Amin. punya yayasan rumah sakit nanti. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik. Terima kasih Bu Mas Aduy, makasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam ini pembelajaran juga untuk saya,
karena Mas Adi katanya santai, ternyata aduh luar biasa. Tapi saya jadi termotivasi. Makasih banyak ya. Nanti kita Siap. keluarkan lagi rumus-rumus yang lainnya Bapak Ibu untuk stasi manajemen. Baik Bu Dian, terima kasih nih Bu, Mas udah tanya jawab. Tapi mohon Mas Ad- maaf ya buat yang belum terjawab, mohon maaf banget. Hari Karena Rabu memang ya. waktunya juga sudah habis. Berikan Bu Dian istirahat dulu ya, karena Bu Dian juga lagi konsumsi obat nih. Jadi biarkan Bu Dian istirahat dulu karena memang waktunya udah habis. Nanti di tanggal 5 ya Bu Dian ya, Ya, nanti insya Allah ketemu lagi sama stamina Bu udah Dian. siap. Insya Allah mohon doa Bapak Ibu. Rabu kita ketemu lagi. Ya, bagi teman-teman yang ikut kelas bimbel, bagi yang nggak ikut, ya nggak ketemu lagi. Saran saya silakan yang mau ikut kelas bimbingan seseru ini, silakan daftar di link yang sudah dikirim. Terima kasih Bu Dian atas ilmu, tenaga, dan kesempatan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Bu Dian. Semoga sehat selalu dan semoga pahala jariah terus mengalir ke Bu Dian. Amin. Baik, silakan Bu Dian untuk berpamitan, boleh? Terima kasih Bapak Ibu.